Oscar Isaac, pemeran dari Moon Knight, tiba-tiba aja memberikan keterangan bahwa dia nggak akan mau kerja sama dengan Disney lagi. Dalam tanda kutip, kalau Disney masih menganut paham fasisme. Apa itu fasisme? Fasisme itu sendiri itu lebih ke tunduk dengan otoritas pemerintahan yang lebih tinggi, perpolitikan gitu. Karena emang ini nyangkut dengan kasus Charlie Kirk kalau nggak salah ya, yang ditembak itu kan. Itu kan Trump kemudian juga mendukung Disney yang akhirnya membuka acara Jimmy Kimmel pada kala itu, dan kita juga sempat bahas di video ya. Dan itu banyak banget menuai pro dan kontra di Amerika sana. Ada banyak banget yang mendukung Jimmy Kimmel, ada juga yang menghardik gitu, Disney, bahkan pemeran dari She-Hulk gitu ya, itu menggaungkan untuk unsubscribe Disney Plus, unsubscribe Hulu, ESPN dan sebagainya gitu. Dan banyak banget juga selebritis-selebritis terkenal kayak salah satunya Pedro Pascal juga yang mengecam keputusan dari Disney yang akhirnya ya fasisme kayak gini, yang tunduk dengan otoritas-otoritas kayak gitu. Dan kalau Trump sih dia justru seneng ya. Nah, akhirnya ini juga nyerempet ke pemeran dari Moon Knight yang kita khawatirkan. Kita nanya-nanya gitu, gimana kabar Moon Knight season kedua nih, kok nggak ada kabar gitu. Sedangkan kita tahu sendiri, ini pendapat gue ya, Moon Knight itu adalah salah satu series terbaik yang pernah dibikin sama Marvel di aplikasinya itu. Dan akhirnya dengan banyak orang yang suka, tapi justru mereka ternyata nggak akan melanjutkan kisahnya gitu. Kenapa gitu? Apalagi Disney di baru-baru ini juga disangkut-sangkut pautkan dengan paham-paham ya kiri kayak gitu, LGBT bla 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 gitu. Karena banyak banget dominasi woke yang dianggap para penonton dan juga fans dari Disney ini terlalu berlebihan gitu. Nah, kemudian juga akhirnya ini nyangkut dengan Oscar Isaac. Ini juga dia memberikan keterangan pas promo film Frankenstein yang ada di Netflix. Gue juga udah review ya, kalian cek aja di video sebelumnya. Di sana dia bilang bahwa dia akan kembali ke Disney asal Disney udah nggak menaruh paham fasisme gitu. Karena memang kita tahu sendiri Oscar Isaac itu sebelum dia memerankan Moon Knight juga dia udah terkenal di Star Wars ya. Dia kan memerankan Cater Poe Dameron yang merupakan pilot dari X-Wing yang sangat elit gitu, dan orang menantikan kisahnya sendiri bahkan, dan digadang-gadang bakal ada seriesnya. Tapi dengan Oscar Isaac yang bilang dia nggak mau kerja sama Disney, itu juga mengancam karirnya di Star Wars, plus juga mengancam karirnya di Moon Knight gitu. Dan di beberapa wawancara keterangan juga tim dari Moon Knight season pertama bilang bahwa mereka nggak ada harapan untuk season kedua guys. Jadi ya mohon maaf gitu. Tapi ada harapan di film. Kedepan mungkin entah Moon Knight juga join di Doomsday, Secret Wars, kita nggak ada yang tahu itu. Tapi memang beberapa keterangannya dia bilang bahwa dia nggak akan join di Doomsday, tapi ya kita belum terlalu percaya gitu. Nantikan aja nanti pengumuman selanjutnya dari Doomsday, kursi-kursi itu siapa, apakah Oscar Isaac juga termasuk di sini. Kalau melihat kesuksesannya di Frankenstein, tampaknya Russo Brother, Marvel, Kevin Feige sayang ngelepas nih satu aktor gitu, karena emang dia berbakat banget gitu. Gue seneng banget acting dari Oscar Isaac. Kenapa gue pengen banget dan ngebet banget Moon Knight season kedua ini dihadirkan lagi? Karena memang ini juga bisa memperkaya jajaran cast ataupun karakter yang ada di Marvel ini yang di bagian supranatural. Ya dia bisa masuk ke sana. Gue seneng banget kepribadian-kepribadiannya itu. Berasa nonton film Glass gitu ya. Gue seneng juga Glass. Dan akhirnya kita melihat Max Spector dan teman-temannya itu yang akhirnya muncul di series Moon Knight. Gue seneng juga yang ceweknya yang jadi superhero juga. Aduh, tapi kenapa nggak dilanjutin, itu potensial banget itu. Bahkan saking kepengennya kita tuh, kita dulu gue ingat banget kita sempet di PHP ketika ada Oscar Isaac dan juga sutradara dari Moon Knight yang naik perahu atau gimana gitu di Mesir kayak gitu, dan itu dianggap syuting season kedua dari Moon Knight. Oh my god gitu. Dan ya lagi-lagi ini kita berkaitan dengan Disney ya. Entah kenapa ya, Disney makin hari dengan beberapa misi-misi tertentu yang gue nggak tahu, karena ini masih isu juga. Gue nggak mau bilang ini pasti karena gawat juga dengan karir gue gitu. Karena emang faktanya film-film dari Disney setelah COVID itu nggak ada yang gerget-gerget banget gitu. Bahkan sekarang Universal ya, Wicked juga bahkan lebih baik daripada proyek-proyek adaptasi dari kartun Disney sekarang gitu. Jadi ya pada faktanya memang ini bukan era lu lagi kali ya. Jadi ya kita berharap banget bahwa Disney ini berubah. Dan plus juga memberikan kebebasan orang-orang, dan kalau ada yang bela Palestina lah, bela inilah, ya jangan dimasukkan ke ladang-ladang bisnis gitu ya, serahkan aja gitu. Jadi gue berharap banget Disney lebih baik gitu. Dan sekarang setelah kita membahas masa depan dari Oscar Isaac yang terancam di Disney dan juga di Marvel,
Mari kita lanjut lagi ke update dari Avengers Doomsday. Di sini Russo Brothers sempat mengatakan baru-baru ini dia kesal dengan beberapa akun-akun yang nge-share AI dari karakter-karakter yang ada di Doomsday. Dia berharap bahwa jangan terlalu lebay gitu ngasih-ngasih seolah-olah ini bocoran, karena gue sendiri pribadi sempat ketipu gitu. Ada beberapa akhirnya gue post di Instagram, ternyata AI gue hapus lagi. Ada banyak banget hal-hal AI sekarang makin realistis ya. Yang tadinya gue tahu ini AI apa bukan, tapi tiba-tiba dengan beberapa footage-footage yang gitu gue pikir wah ini kayaknya nih gue upload, jadi goblok gitu jadinya gitu. Dan gue sangat masuk akal Russo Brother marah karena memang selain foto ya, video juga bertebaran terkait dengan itu yang akhirnya nanti merusak ekspektasi dan juga hype yang lagi dibangun oleh tim dari Avengers Doomsday. Jadi nanti tiba-tiba kayak gini gitu. Bahkan ini juga ada prediksi ya, setelah mungkin ini juga dibikin sama AI ya, dengan penampilan-penampilan ini yang bikin gue juga nggak nyangka ini AI gitu. Dan kita lihat aja ini dia penampilan Loki nantinya yang ada di Doomsday itu. Penampilan Loki ini keren banget sih. Dan ini prediksi ya, ini prediksi dari penampilan karakternya yang ada di Doomsday nantinya. Dan ini gue yakin juga penampilannya bahkan kayak gini, karena memang terakhir di Loki season kedua juga tampilnya kayak gini kan. Dan kemudian juga penampilan terbaru dari Doctor Strange juga ini sangat meyakinkan. Dan ya kurang lebih memang kayak gini gitu. Yang bikin amazed dan juga bikin gue kegirangan adalah penampilan dari Shang-Chi. Ini juga tergolong kostumnya baru guys. Ini menarik banget. Dan ya gue mungkin tahu bahwa ini adalah buatan AI. Tapi ya dengan prediksi kayak gini makin mendekati nih. Apalagi di bagian bawah itu ada prediksi orang yang detail ngelihat kupingnya ada tindikan kecil kayak gini tuh seolah-olah ini beneran asli. Jadi gue nggak tahu nih mana yang AI mana yang asli. Jadi masuk akal kan kenapa Russo Brothers sekarang marah dengan akun-akun yang nge-share dengan AI itu. Sebelumnya juga trailer-trailer AI gitu kan awalnya nggak mempermasalahkan, tapi ujung-ujungnya makin kesini kok makin canggih, kok makin jadi kayak real gitu. Jadi akhirnya nanti ketika rilisnya beneran trailer Doomsday ada yang terkecoh dengan channel lain, wah itu lebih bahaya gitu. Selanjutnya ada juga prediksi dari penampilan Captain Marvel nanti di Avengers Doomsday. Nah ini dia penampilannya dan ya gue nggak bisa berkata banyak ya, tapi dengan penampilan kayak gini memang penampilan terakhirnya di The Marvel juga kayak gini ya. Bahkan nih selanjutnya ini ada update dari penampilan dari Robert Downey Jr. dengan wajah penuh luka kayak gini, gue nggak ngerti deh. Dan ini juga udah gue post di Instagram ya. Dan ini gue berharap ini AI ya, karena emang kalau terlalu dibocorkan nantinya. Dan kalaupun AI ini terlalu realistik juga, tapi yang buat gue yakin bahwa ini AI adalah karena memang dibikin hitam putih kayak gini guys. Jadi seolah-olah udah dibikin mirip kayak gini, dibikin hitam putih. Kalau zaman dulu tuh kalau bocoran-bocoran sok-sok bocoran gitu, padahal trailer AI kayak disutingin dari jauh, dikabur-kaburin kayak gitu, itu kan ya mengada-ngada gitu. Dan ini juga menurut gue terlalu realistik gitu. Memang nanti mungkin ceritanya akan diceritakan juga origin story dari Dr. Doom yang ada di Marvel di awal-awal babak 1 dari Doomsday. Mungkin awal dia mendapatkan kekuatan, tiba-tiba dia kecelakaan dan wajahnya kayak gini gitu. Dan ini salah satu alasan kenapa dia pakai topeng Dr. Doom-nya itu. Jadi ya sangat masuk akal sih dengan beberapa post ini gitu. Jadi buat teman-teman semuanya kalau mau yakin itu atau bukan ya lebih baik kalian follow akun-akun yang terkait gitu. Robert Downey Jr. atau mungkin beberapa aktornya atau official dari Marvel Entertainment ataupun Marvel Studio itu lebih jelas. Karena ini terlalu realistik dan gue makin pusing nih dengan dunia kini. Yang tadinya kayak konten kita kan kebanyakan tentang prediksi, footage bocoran ini. Sekarang bocorannya kebanyakan AI gitu. Karena emang ya mungkin minim banget bocoran yang diberikan asli dari officialnya dari Marvel dan juga tim. Jadi akhirnya orang-orang ini karena memang cari engagement dan view, akhirnya bikin AI. Dan sekarang kita sampai ke update terakhir. Ini lumayan resmi karena memang dikabarkan kalau Tobey Maguire akan join The Avengers Secret Wars dan dia pakai kostum CGI. Dia nggak pakai kostum realistik ala Sam Raimi, tapi dia pakai CGI. Apakah itu kostum baru? Ya kita lihat aja ke depan. Apakah mungkin nanti di ending dari Brand New Day dia juga sempat muncul? Ini sih menarik. Kalau ngomongin tentang CGI kita nggak bisa prediksi karena memang Tom Holland sendiri di beberapa filmnya juga pakai CGI juga keren-keren aja kan. Apalagi nanti Tobey Maguire kemungkinan besar mungkin dia pakai kostum-kostum lain diceritakan dari universe berbeda. Wah, sangat masuk akal. Dan satu lagi update terakhir, paling terakhir lagi adalah ini terkait dengan X-Men. Udah dikonfirmasi dan juga diberikan keterangan oleh beberapa orang-orang dalam dari Marvel bahwa di Earth 616 itu nggak ada X-Men. Yang ada adalah X-Men-nya berasal dari universe alternatif dan dibikin ceritanya kayak Fantastic Four First Step. Jadi di mana tim Fantastic Four ini berasal dari universe alternatif
Begitu juga dengan para X-Men. Bukan informasi yang baru, tapi ini juga cukup fresh untuk menekankan dan makin meyakinkan yang selama ini kita menduga-duga gitu. Glow, gimana bang nasib Kamala Khan? Kok dia disebut mutant? Nah, kemungkinan besar untuk Kamala Khan sendiri ini anomali yang akhirnya membuat menjadi awal mula adanya mutant itu ketahuan bahwa ini mutant, itu mungkin awal mulanya berasal dari keluarga dari Kamala Khan. Tapi konsep mutant itu sendiri sebenarnya dari 616 udah banyak ada, tapi kelompok X-Men, ada Wolverine dan teman-temannya itu yang nggak ada di sini. Sedangkan kalau gen-gen mutant yang punya kekuatan itu banyak di 616 ini ya. Jadi kita nantikan aja bagaimana penampilan dari X-Men ini, dan nantinya di ending dari Secret Wars, akhir dari Multiverse Saga, ketika semuanya terjadi kursian, bertumburan jadi satu, terbentuknya Battle World, semuanya nyampur, barulah nanti mungkin lanjut di X-Men Mutant Saga nantinya. Itu akan kita perlihatkan bahwa tim Avengers, X-Men akan bergabung. Nanti fokus ceritanya adalah tim-tim dari mutant ini, dan semuanya bergabung jadi satu universe. Jadi ya kita nantikan aja ke depan. Dan yap, itu saja update kita terkait dengan nasib dari Oscar Isaac yang nggak mau kerjasama dengan Disney lagi. Yang kedua adalah update tentang Doomsday. Gue masih menantikan trailer dari Doomsday yang akan rilis di 19 Desember kabarnya, berbarengan dengan rilisnya Avatar Fire and Ash. Jadi kita nantikan aja gimana nantinya. Dan yang jelas setelah tanggal 19 kita akan banyak banget konten-konten tentang permarvelan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu, karena kita akan bakal sering kasih informasi menarik untuk kalian seputar tentang dunia per superheroan.